Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that flight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching for You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro
is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. Pagi teman Pro 2, ketemu lagi di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa obrolan sepada hari Jumat itu kita akan sedikit membahas seputar dunia olahraga seperti itu. Mungkin kamu pernah juga lihat orang terbang di langit bawa parasut, atau mungkin orang yang nerbangin pesawat kecil kayak di film-film. Itu bukan cuma buat gaya-gayaan aja ya. Di Buleleng dunia aerosport ternyata berkembang banget. Bahkan sekarang itu makin serius untuk disiapin untuk ajang Porprov Bali 2025. Hari ini di obrolan sepada aku bakal ajak kamu untuk ngobrol bersama seorang atlet, pelatih aerosport juga ya. Kita langsung kenalan sama Kak Dr. Made Gede Sunaria buat sedikit mengulik gitu ya, gimana sih awal mulanya dunia aerosport di Buleleng dari hobi menjadi prestasi. Selamat pagi Kak Made. Oke, selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Baik sekali. Oke. Mungkin kalau di Buleleng sendiri masih sedikit awam ya. Banyak teman Pro 2 juga yang mungkin belum terlalu mengenal yang namanya aerosport. Bisa diceritain sedikit dong sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan aerosport itu sendiri? Oke, terima kasih Kak. Nah, di sini mungkin teman-teman masih awam gitu ya tentang aerosport itu sport apa tidak ya kan gitu betul. ya. Karena terkait dengan aero gitu. Nah, kita di sini aerosport itu adalah sebuah cabang olahraga juga. Nah, yang di dalamnya itu ada yang terkait dengan aeromodeling, kemudian terkait dengan para layang, para motor, juga ada gantole dan banyak sekali ada cabang-cabang olahraga di bawahnya seperti itu. Nah, tetapi kalau di Buleleng kita itu berada di bawah KONI sekarang mulai tahun lalu kita di bawah Federasi Aerosport seluruh Indonesia atau kita sebut dengan FASI Kak. FASI, Ya. Oke. Nah kalau di Buleleng sendiri sebenarnya aerosport itu sudah ada sejak kapan? Kalau kita bicara sejak kapan, nah seperti kita sampaikan ini berawal dari hobi ya Kak ya. Hobi ya. Nah kalau saya sendiri itu mulai menekuni ini dari 2013, jadi udah hampir 12 tahun ya. Dan teman-teman saya juga sebelum itu sudah ada. Nah sekitar 2008, 2010 itu sudah ada aerosport ini dan kita rutin memang latihan aeromodeling dan drone terutama. Jadi kalau kita biasanya hari Minggu Kak kita latihan di seputaran pantai Penimbangan itu. Oke, Ya, berarti awal mulanya Kak Made tahu terus juga langsung suka sama aerosport itu gimana? Bisa diceritain nggak? Itu lucu ceritanya sebenarnya. Jadi pertama kita main ke PP gitu ya, ke Pantai Penimbangan itu kita melihat wah kok ada seru ini, ada suara gitu ya. Kemudian ada seperti kalau kita bilang mainan ya mainan, kalau kita bilang sport memang masuk di bawah federasi dia. Nah setelah itu saya datang, kemudian kebetulan juga saya memang mungkin suka mainan ya. Nah sehingga kita lihat ternyata setelah datang dari teman-teman sangat welcome, karena di komunitas itu memang harus banyak diskusi dia, karena ini banyak sekali hal terkait dengan teknikalnya, kemudian cara menerbangkannya, kemudian termasuk juga teknologi di dalamnya, karena teknologi sangat banyak bisa dimasukkan di sana. Nah saya tertarik, kemudian gabung, dan dari 2013 itu teman-teman dan kami hampir rutin itu setiap minggu latihan di sana Kak. Di PP berarti. Di PP itu. Oke, banyak yang mikir kalau aerosport itu mahal dan eksklusif gitu. Ya benar. Bener apa enggak sih? Benar. Jadi mungkin kami kadang-kadang ini ya di udara bunyi ngueng gitu ya di BP banyak yang datang Kak. Nah tetapi setelah mereka datang kita sampaikan, nah kalau aerosport itu terutama aeromodeling dan drone gitu ya. Nah itu sebenarnya dari yang paling murah sampai hampir saya bilang tidak ternilai juga ada Kak. Oh ada. Karena kalau dibilang
murah, kita bisa build sendiri. Artinya kita bikin sendiri. Nah, dan teman-teman di Buleleng dan untuk lomba itu rata-rata juga harus membuatnya dari awal kan. Jadi kalau itu tidak mahal ya. Ya, jadi bahannya juga ada yang dari styrofoam, gabus gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang datang kadang-kadang kaget. Wah, ternyata gabus ya, kok mau terbang gitu. Iya, itu gimana ceritanya? Karena di sana kalau dari teori ada beberapa teori dasar gitu ya. Tetapi kalau kita mau di YouTube itu banyak sekali Kak. Sebenarnya ada tutorial bagaimana cara membuat, bagaimana cara menerbangkan gitu. Mungkin teman-teman di sini masih belum tahu gitu ya. Wah, kok dicoba di browsing itu banyak sekali Kak. Dan kami juga banyak belajar dari sana. Oke. Nah, kalau di Buleleng sendiri anak mudanya itu seperti apa? Apakah sudah banyak yang mulai ikutan di dunia aerosport ini, Kak? Kalau anak muda, jangankan anak muda, anak kecil pun sudah ada ikut. Oh, berarti antusiasnya banyak seperti itu. Lumayan. Banyak. Tetapi memang seperti Kakak bilang itu banyak yang masih awam ya. Betul. Wah, ini barang mahal ini, yang itu yang mungkin membuat teman-teman mulai berpikir gitu ya untuk memasuki hobi atau sport ini gitu ya. Tapi dari kecil anak SD ada Kak, kemudian SMP gitu, malah yang teman-teman itu yang SMA itu sudah kemarin ikut di PON untuk ininya, sportnya. Oke. Ya, Nah, berarti kalau di tim aerosport Buleleng sendiri, kira-kira ada berapa cabang atau mungkin ada berapa jenis olahraga udara yang dikembangkan selain drone itu? Kalau kita di sini memang lebih fokus ke aeromodeling, kemudian drone, kemudian satu lagi paralayang Kak. Nah, dan itu cabur yang memang kita ikuti juga di Porprov tahun ini. Nah, kalau kita bicara dengan aeromodeling itu kita lebih kepada namanya pylon race. Jadi memang pesawat istilahnya fixed wing. Jadi dia ada sayapnya seperti pesawat balap. Itu dibuat sendiri Kak. Kemudian itu akan diterbangkan secara balapan dia. Nah, kemudian yang satu lagi itu adalah drone race. Nah, jadi bentuknya kayak drone. Mungkin ada teman-teman di sini drone lebih ini ya, lebih biasa melihat ya, ada sering gitu ya. Ya, sering yang ada 4 baling-baling gitu. Nah, seperti itu. Tapi bentuknya berbeda karena dia khusus untuk balapan. Jadi seru sebenarnya. Oke. Menarik teman berdua, nanti kita bakal balik lagi untuk ngobrol lebih jauh mengenai aerosport. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the point of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak,
Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya.
Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Oke, balik lagi di obrolan pada hari ini teman Pro 2, masih bareng aku Ita Saputri, dan kita bareng sama Kak Made juga, seorang atlet dan juga pelatih aerosport di Buleleng. Nah, kalau tadi sudah disebutkan beberapa cabang atau jenis olahraga yang sudah dikembangkan di Buleleng ya. Kalau dari tim aerosport Buleleng sendiri, yang paling populer dan sering dilatih itu yang mana, Kak? Kalau di Buleleng, nah itu ada 2 atau 3 yang sering kita fokuskan gitu ya. Yaitu yang pertama itu adalah drone race. Nah, jadi kita hampir setiap minggu latihan. Nah, untuk latihan drone race itu sampai level nasional ada, itu di PON. Nah, kemudian di Pylon race. Nah, Pylon race itu kita F3R gitu istilah kodenya. Nah, itu kita balapan pesawat fixed wing aero modeling. Nah, kemudian ada juga OHLG, nah on hands launcher glide, itu seperti kita main waktu kecil. Nah, itu kan kita biasanya pakai kertas. Nah, kita ini pakai kayu. Kayunya spesial. Nah, kayu balsa, bikin sendiri. Nah, kemudian dilempar dengan teknik khusus gitu ya. Kemudian kita lihat berapa lama dia di udara. Nah, seperti itu. Nah, itu yang fokus. Nah, kalau para layang, nah itu kita fokuskan di Kabupaten Badung dia, kita atlet-atletnya kita gitu. Karena mungkin di Buleleng belum ada tempat seperti itu ya. Spotnya itu belum memadai. Walaupun sudah sempat kita survei gitu ya di daerah barat, tetapi sampai saat ini belum ini. Oke. Nah, kalau kegiatan latihan itu biasanya di mana dan berapa kali seminggu biasanya? Nah, kalau untuk rutinitas, nah itu kami setiap hari Minggu gitu ya, di Pantai Penimbangan, kemudian di lapangan Undiksa untuk drone race, dan juga di Buana Patre untuk drone race-nya. Nah, tetapi untuk persiapan lomba, nah kami itu mengajukan peminjaman untuk penggunaan Letkol Wisnu. Mungkin kakak tahu ya, yang Letkol Wisnu yang di barat itu. Nah, kalau untuk lomba, untuk simulasi kita gunakan di sana.
Nah, untuk pop-up ini pun kita akan melakukan peminjaman itu untuk kegiatan di sana. Kok sebelum-sebelumnya kita biasa juga latihan di sana gitu kan. Oke, mungkin ada tantangan tersendiri yang sering dihadapin sama tim Aerosport Buleleng. Oke, nah tantangan seperti tadi yang kita sampaikan dari peralatan, nah kan ada yang dari murah sampai levelnya tak ternilai. Jadi katanya dilarang menyebut angka gitu. Nah, tetapi kalau untuk spek lomba, nah kalau kita bicara spek lomba, kita pasti menggunakan yang spek yang tinggi, yang memenuhi ketentuan yang dipakai di lomba tersebut. Nah, sehingga salah satu tantangannya adalah pembiayaan yang lumayan cukup karena kita ini kan bendanya terbang, Kak. Oh iya. Nah, benda terbang sedikit saja konsentrasinya hilang, jatuh. Nah, benda jatuh dengan kecepatan 100 sampai 200 km per jam. Nah, kita bayangkan hancur. Nah, jadi tetapi beberapa bagian biasanya bisa kita gunakan. Nah, di sana tantangan terbesarnya. Kemudian untuk tempat latihan cukup memadai, tetapi sebenarnya kalau dapat tempat yang fix gitu ya. Nah, kalau drone race itu Kak, kita selain menerbangkan, kita harus memasang yang namanya gate Kak. Jadi penghalang-penghalang. Jadi persiapan itu bisa 30 menit sampai 40 menit untuk menyiapkannya gitu ya. Nah, setelah selesai kita bongkar lagi. Oke. Nah, di sana sih tantangannya gitu. Berarti memang kalau main drone itu apa namanya, bukan hanya harus kecepatan aja, harus pakai konsentrasi yang tinggi berarti ya. Oke. Nah, kalau menurut Kamade sendiri, apa sih yang bikin Aerosport itu beda dan istimewa dibandingkan olahraga lainnya? Aerosport itu kalau buat saya sendiri gitu ya, dan ngobrol sama teman-teman, menarik dia. Nah, selain memang tantangannya juga ada gitu Kak. Nah, kita bisa mengembangkannya seperti yang saya sampaikan, dari membuat sampai menerbangkannya. Nah, di sana sebenarnya ada apa ya, kebanggaan sendiri gitu ya. Wah, kita bikin terus terbangnya bagus gitu. Dan rata-rata teman di Buleleng yang aktif itu bisa membuat kan. Karena di komunitas kita kan ada beberapa komunitas Kak ya. Kalau di Buleleng itu kita sebut Aerobul, Aero Modeling Buleleng, kemudian atau Buleleng Aero Modeling Club, kemudian kita juga ada, kalau Kakak tahu, teman-teman main drone kemudian melihat pakai kacamata Google itu ya. Nah, ada Buleleng FPP. Nah, Post Percent View itu juga aktif mereka. Nah, itu ke drone. Kemudian di kampus juga ada sebenarnya komunitas Witness Suara itu, tetapi lebih kepada robot teknologi terbangnya Kak gitu. Oke. Nah, kira-kira untuk pemula nih, mungkin ada aja teman Pro 2 yang lagi dengerin, lagi nonton hari ini pengen coba. Kira-kira apa dulu yang perlu disiapin? Apakah harus bisa membuat dulu? Kalau bisa membuat dulu nggak ada yang mau nanti Kak ya. Itu mungkin step berikutnya. Nah, ini menarik Kak. Nah, kalau di awal kita belajar ada yang namanya simulator Kak. Jadi simulator itu bisa di laptop atau PC ya. Adik-adik teman-teman di sini yang punya PC laptop bisa, atau di handphone Kak. Oh, bisa. Di handphone ada. Nah, yang menariknya itu kalau air modeling dan drone khususnya, kita kan menggunakan remote khusus Kak ya untuk menerbangkan. Dan yang kita pakai untuk simulator itu adalah remote-nya itu Kak. Nah, jadi hampir 90% itu mirip dengan menerbangkan aslinya. Nah, sehingga kita wajib belajar simulator. Saya bilang wajib dulu, karena barang terbang itu tidak ada toleransi ya. Salah sedikit jedar gitu dia. Nah, jadi wajib menggunakan simulator dengan remote yang kita pakai terbang nanti. Nah, sehingga kita belajar orientasi namanya, kanan kiri, karena kita di 3 dimensi ya, kanan kiri gitu. Nah, setelah bisa, biasanya kita terbang ditemani oleh teman-teman di komunitas Kak. Nah, jadi kita terbang ketika kita grogi gitu ya, karena kemana ini
pesawatnya, kemana nih drone-nya. Nah, remote itu biasanya kita pindahkan ke teman kita, bantu gitu. Nah, itu tahap-tahapannya, sehingga teman-teman kedua yang pengen mencoba itu sangat memungkinkan sekali gitu. Mulai dari simulator, kemudian ditemani oleh teman-teman komunitas. Nah, setelah itu baru mulai buat dan kawan-kawan. Oke. Nah, kalau mau ikutan itu kemana harusnya? Paling enak itu kalau setiap hari Minggu teman-teman kedua itu ya main ke Pantai Penimbangan yang ada area kosong itu. Main ke sana, kita ada langsung aja masuk, Kak. Beberapa teman-teman sering mungkin yang main ke pantai gitu ya, melihat ini apa, ini kok terbang gitu, datang mereka ngobrol gitu. Kami sangat welcome sekali untuk berbagi gitu ya. Oke, jadi tinggal datang ke Pantai Penimbangan setiap hari Minggu seperti itu ya. Kalau mau mencoba simulator mungkin kita bawakan alat ya, laptop, bisa mencoba-coba di sana. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal Porprov 2025 gitu kan, gimana caranya tim ini bisa masuk ke jalur prestasi dan bersiap untuk menuju Porprov? Nah, ini terkait Porprov mulai serius ini. Karena kita kan dari hobi ya. Jadi kita bicara hobi, sekarang bicara prestasi gitu ya. Nah, kalau terkait prestasi berarti teman-teman atlet memang tidak 1 kali seminggu, Kak. Jadi sebulan itu 20 kali latihan mereka. Jadi mulai dari latihan simulator wajib itu, karena itu juga membantu nanti ketika istilahnya lomba beneran. Jadi kemudian latihan fisik juga mereka ada. Nah, kemudian latihan realnya juga ada. Jadi kami 20 kali minimal sebulan, Kak. Jadi untuk latihan, jadi latihan simulator, kemudian latihan untuk real untuk tandingnya gitu. Jadi benar-benar beda pelakunya kalau atlet itu. Oke. Jadi hobi prestasi. Berarti ada seleksi khusus atau mungkin proses-proses tertentu untuk yang bisa masuk tim yang dibina untuk Porprov? Tentu ada, Kak. Jadi kita melihat teman-teman yang memiliki prestasi gitu ya, karena lomba ini pun ada banyak di tingkat nasional, di tingkat regional itu ada. Jadi kita melihat dari tim Federasi Aerosport ini, melihat yang berpotensi. Nah, kemudian kita lihat potensinya, kemudian kita ajukan ke KONI untuk mengikuti Porprov ini, Kak. Jadi memang kita lihat dari prestasi juga yang sudah mereka raih sebelumnya gitu. Oke, kalau dari Buleleng sendiri emang udah ada yang sampai ke tingkat nasional? Ada. Kemarin ketika PON itu satu atlet kami, Valian, nah itu ikut di PON, Kak, yang di Aceh. Nah, itu mewakili Bali. Dari untuk mengikuti Bali ke PON, Kak. Oke, luar biasa. Nah, untuk di Porprov 2025 targetnya seperti apa dari FASI sendiri? Baik, kami pasti berusaha terbaik ya dari FASI untuk Buleleng gitu ya. Nah, jadi kami berharap bisa memperoleh lebih dari 1 emas. Nah, itu target kami gitu, Kak ya. Dengan dukungan dari KONI, kemudian dengan support dari tim Aerosport. Nah, kami optimis, Kak, bisa meraih target tersebut. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 081 139 91054. Tapi nanti kita bakal tanya, jangan kemana-mana ya, dengerin terus obrolan sepada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running out of me. You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Oke, terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Dan kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang masuk di WhatsApp ya di 081 139 91054. Ada satu pertanyaan menarik dari Nadia yang pengen tanya sama Kak Made. Hai Kak Made, selamat pagi. Kalau cewek ikut Aerospot susah nggak sih Kak? Soalnya kebanyakan yang ikut kan kayaknya cowok semua ya. Oke. Wah, pertanyaan menarik ini, gender ini. Oke, Nadia, tidak ada batasan ya untuk gender. Malah untuk lomba itu memang ada kategori putra dan ada kategori putri. Nah, dan ada kategori umum. Nah, sehingga tidak ada batasan. Jadi untuk cewek, cowok tidak ada masalah gitu Boleh ya. aja Boleh gitu aja. ya. Tetapi tantangannya kan ini olahraganya outdoor ya. Jadi harus berani berjemur, gitu, betul. panas-panasan gitu ya. Nah, itu sebenarnya tantangan. Kadang-kadang kita kan tahu ya cewek kadang-kadang Nggak ini suka nggak panas. Jadi kalau orangnya suka outdoor, wah sangat terbuka sekali, malah memang ada untuk khusus memang kategorinya itu kan. Tapi di Buleleng ada atlet ceweknya? Ada. Oke, terus kita ke Dion yang mau tanya, Kak aku tuh penasaran banget sama Aerospot, tapi jujur aja takut ketinggian. Kira-kira masih bisa belajar nggak ya? Oke. Yang namanya Aerospot kan memang kita terbang ya. Nah, tetapi ada kategori-kategori yang kita tidak harus ikut terbang. Oke. Nah, seperti tadi itu ada drone. Nah, kalau drone itu drone race itu ya kalau kita bicara dengan lomba gitu ya atau hobi, kita di bawah tetapi serasa terbang. Nah, kadang kita melihat view terbang, nah itu mungkin bisa dipakai untuk melatih takut ketinggian. Tetapi kalau yang lain Kak seperti OHLG yang saya bilang melempar, jadi semua kita di bawah. Aeromodeling, balapan dengan pylon race itu tidak ada hubungan dengan ketinggian. Tapi kalau mau belajar seperti para layang, kita kan harus ikut di atas ya. Nah, mungkin bisa mulai seperti drone race. Karena kan drone yang terbang, jadi kita melihat seperti terbang. Ikutan tapi terbang. kita masih di bawah. Oke. Siapa lagi nih ya? Oke. Selamat pagi Kak, ada batasan usia nggak sih buat bisa mulai belajar Aerospot? Aku sekarang udah 25 tahun, termasuk kategori yang telat nggak ya? Saya 4XX. Okay. Teman-teman ada yang 5XX gitu ya. Dari kecil malah ada temannya kan 2 SD itu udah ikut sampai 5XX masih bisa. masih aktif terbang, jadi nggak ada batasan. Oke, jadi boleh aja ya. Lanjut, selamat pagi Kak Made. Menurut Kak Made sendiri apa sih manfaat paling kerasa dari ikut Aerosport selain bisa terbang dan lihat pemandangan keren? Oke. Yang paling saya rasakan itu adalah dua hal, yaitu disiplin dan kreativitas. Nah, disiplin sebelum kita melakukan penerbangan itu ya harus dilakukan free flight check. Oke. Jadi semua kita cek supaya meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang berarti itu disiplinnya kita harus ada. Nah, kalau kedua itu kreativitas, ya karena memang kita bisa membuat, mengembangkan, baik itu dari bentuknya, teknologinya, jadi sangat baik sekali untuk teman-teman yang muda gitu ya, remaja gitu, sangat enak sekali. Jadi kita bisa membuat dari kreativitas, kemudian kita ketika menerbangkan disiplin itu utama. Nah, sehingga itu dua hal yang menarik ya untuk di ini kan. Oke, manfaatnya seperti itu ya.
Lanjut lagi, Kak Made, benar nggak sih kalau mau ikut Aerosport itu harus punya alat sendiri? Soalnya kan alatnya kelihatannya tuh mahal. Iya, kalau kita juga ikut yang lain, naik motor juga motor sendiri, mancing juga mancing sendiri, gitu alatnya ya. Tapi yang menarik itu gini, yang tadi saya sampaikan kan Aerosport banyak ya, ada drone, ada untuk yang lomba ya, untuk pilot race. Kalau untuk yang hobi ada helikopter, kemudian ada beberapa bentuk yang lain. Nah itu remote-nya satu, tidak setiap misalnya drone race pakai remote yang lain, kemudian main yang satunya pakai remote yang lain, tidak. Remote-nya itu hanya satu, dan itu pun kalau saya spill harga yang sudah bagus itu 600 sampai 700 ribu untuk satu remote-nya. Dan itu bisa dipakai dari main simulator sampai menerbangkan lebih banyak pesawat gitu. Tidak kalau kita beli yang model mainan, kan satu remote satu, beli lagi dapat remote-nya. Nah, kalau di sini kita benar-benar satu remote yang tanda petik wajib ya pegangan kita. Nanti bisa dipakai untuk apa saja. Tinggal beli ada yang namanya receiver, penerima. Beli penerimanya taruh di drone, beli penerimanya taruh di di pesawat dan yang lainnya gitu kan. Jadi enggak ini. Jadi sekali lagi memang harganya itu ada yang paling murah sampai tak ternilai seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Ada biaya khusus nggak sih Kak buat gabung komunitas atau mungkin ikut latihan Aerosport di Buleleng? Biayanya itu adalah semangat latihan. Kalau biaya untuk ikut gabung dari segi pendanaan tidak ada Kak. Jadi kami malah senang kalau ada teman-teman datang gitu, ngobrol, tanya-tanya gitu ya. Kemudian beberapa juga contoh ingin mencoba gitu ya, kita sarankan menggunakan simulator juga gitu. Seperti itu modelnya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini ada banyak sih ya, jadi bingung mau baca yang mana. Selamat pagi. Nanti bisa dihubungi nomor bawah. Oke, selamat pagi Kak Made. Kak Made pernah nggak sih ngalamin kejadian yang bikin trauma pas latihan? Gimana cara ngatasinnya biar tetap semangat? Yang disebut pas latihan, pesawat saya nyemplung di tengah laut pernah. Jadi pakai perahu harus ke dalam. Jatuh di tengah sawah sudah biasa. Jadi kita mencari. Hilang juga pernah dulu jatuh di rawa, kemudian kita cari nggak ketemu sama sekali. Jadi trauma itu pasti ada ya, kita shock. Tetapi cara menghilangkan trauma kita harus datang lagi dan harus menerbangkan lagi. Kalau saya biasanya kalau habis istilah kita crash ya, saat kita crash, kita akan coba menerbangkan dia sekali lagi. Sehingga itu akan kembali lagi dan balik lagi semangatnya gitu kan. Oke, satu pertanyaan yang terakhir deh ya. Kak Made, Buleleng kan banyak banget spot indah ya. Selain PP, kira-kira tempat mana yang paling seru buat latihan atau main Aerosport? Oke, di PP itu memang latihan dasar kita di sana. Tetapi kalau teman-teman suka melihat pemandangan, kita kan tadi sebut ada komunitas Buleleng FPP, bisa cek di Instagramnya. Teman-teman banyak sekali spotnya. Di sepanjang pantai Buleleng ketika sunset sangat indah sekali. Terus teman-teman juga banyak terbang di Bukit Teletubbies ya. Yang di Kubu Tambahan. Itu enak sekali karena view-nya sangat bagus, kemudian bagus sekali. Bisa lihat di Instagramnya Buleleng FPP itu banyak sekali ada spot-spot menarik dan teman-teman memang hobi gitu ya. Oke. Gak kerasa waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Made sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin nonton YouTube kita hari ini. Oke. Nah tadi kan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kita bahas gitu ya. Nanti teman-teman yang ingin bergabung gitu bisa hadir gitu ya di Pantai Penimbangan itu setiap minggu pagi
jam 8 itu, jam 9 kita mulai latihan di sana. Oke. Kemudian yang untuk hobi mengenal di awal gitu ya, diskusi silakan. Kemudian kalau yang serius gitu ya, latihan untuk ke prestasi gitu. Nah, itu juga sangat besar peluangnya. Jadi teman-teman yang masih ragu tentang aerosport ya silakan datang diskusi. Nah, kami sangat welcome sekali. Ya. Oke, seru ya teman Pro 2 ya, kita ngobrolin soal dunia aerosport. Ternyata bukan cuman sekedar hobi yang keren dan juga menantang, tapi juga bisa jadi jalan menuju prestasi, bahkan ke ajang-ajang besar kayak Porprov gitu ya. Terima kasih banyak Kak Made waktunya hari ini yang udah sharing bareng kita. Buat kamu teman Pro 2 yang masih muda pastinya penasaran, pengen cari pengalaman baru, siapa tahu dunia di atas langit ini bisa jadi tempat kamu berkembang ya. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan obrolan Sepada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di obrolan Sepada berikutnya. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu.